Baiklah, saat ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan program yang sudah kami buat. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Angelita Trul Carolina Losung dengan NIM 22024004. Program yang kami buat yaitu pemilihan laptop terbaik dengan menggunakan metode Wake Product. Nah, mengapa kami memilih itu? Pemilihan laptop terbaik karena melibatkan berbagai kriteria seperti harga, RAM, penyimpanan, daya tahan baterai, dan prosesor. Ini menciptakan kesempatan bagi konsumen untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi di tengah banyaknya pilihan yang tersedia di pasar. Selain itu, kasus ini memungkinkan penerapan metode analisis seperti Wake Product yang membantu meningkatkan pemahaman tentang bobot dan menormalisasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks teknologi yang terus berkembang, analisis ini juga membantu konsumen tetap update dengan tren terbaru. Nah, kita akan masuk ke dalam programnya. Di sini bisa kita lihat. Untuk pertama di sini seperti biasa, ini adalah tanggal pembuat, dan ini author, ini adalah penyimpanan dan penyimpanannya. Kita mulai untuk import NumPy. Nah, program ini mengimport library NumPy yang digunakan untuk manipulasi array dan perhitungan numerik. Dan untuk fungsi, ini adalah fungsi mendapatkan input nilai kriteria dari pengguna. Nah, fungsi ini menerima satu argumen laptop name yang merupakan nama laptop yang akan dimasukkan datanya. Dalam fungsi ini, pengguna diminta untuk memasukkan nilai dari 5 kriteria yang relevan untuk laptop. Nah, di sini kita lihat ada harga untuk C1, RAM untuk C2, penyimpanan untuk C3, baterai untuk C4, dan prosesor untuk C5. Fungsi ini mengembalikan daftar nilai dari kelima kriteria yang diinputkan oleh pengguna. Di sini juga ada return untuk C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, dan untuk ini adalah memasukkan data laptop. Untuk program ini mendefinisikan daftar nama laptop yang ingin dinilai, yaitu di sini menggunakan list comprehension. Program ini memanggil fungsi get input for laptop. Kita lihat di sini get input for laptop. Untuk setiap nama laptop dan penyimpanan, hasilnya dalam array NumPy bernama alternatif. Array ini akan berisi data dari semua laptop yang dimasukkan. Nah, kita lanjut. Ini adalah bobot setiap kriteria. Nah, di sini bobot untuk setiap kriteria ditentukan secara manual dengan setiap kriteria diberi bobot yang sama, yaitu 0,2. Di sini bisa kita lihat 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, dan 0. Nah, untuk normalisasi bobot, di sini kita lanjut untuk normalisasi bobot. Nah, untuk normalisasi bobot ini, program ini menghitung normalisasi bobot. Dalam hal ini, bobot tetap sama karena sudah dibagi dengan jumlah total bobot yang sama dengan 1. Kita bisa lihat bobot bagi NP sum bobot, dalam kurung bobot. Dan untuk yang ini adalah nilai maksimal untuk kriteria benefit dan maksimal untuk kriteria cost. Sini kita bisa lihat untuk max C adalah array yang menyimpan nilai maksimal untuk setiap kriteria yang bersifat keuntungan atau benefit, yaitu RAM, penyimpanan, baterai, dan prosesor. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini untuk max. Dan untuk min, ini adalah array yang menyimpan nilai minimal untuk kriteria biaya atau cost, yaitu harga. Untuk kriteria biaya semakin kecil, nilai harga semakin baik di sini.
Oke, sekian penjelasan dari saya dan program selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fernanda Greti Panese dengan nomor NIM 220240003. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari program yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini matriks normalisasi membuat matriks kosong R dengan ukuran yang sama seperti matriks alternatif. Yang kedua, normalisasi alternatif melalui iterasi untuk setiap baris atau laptop dilakukan normalisasi pada setiap kriteria. Di sini ada C1 atau harga. Kriteria ini adalah cost, jadi semakin kecil nilainya semakin baik. Normalisasi dilakukan dengan min C0 dibagi alternatif I0, di mana min C0 adalah harga minimal dari semua laptop. Selanjutnya di sini ada C2 RAM, lalu ada C3 penyimpanan, C4 baterai, dan ada C5 prosesor. Kriteria ini adalah benefit, jadi semakin besar nilainya semakin baik. Normalisasi dilakukan dengan membagi nilai kriteria dengan nilai maksimal untuk kriteria tersebut. Misalnya, alternatif I1 dibagi dengan max C1 untuk RAM. Selanjutnya di sini menghitung nilai preferensi V dengan wake product. Setelah normalisasi, setiap alternatif dipangkatkan dengan bobot alternatif kriteria. Kemudian hasil dari setiap kriteria dikaitkan dengan wake product untuk mendapatkan nilai preferensi akhir V dari setiap laptop. Dan untuk kesimpulannya, program ini menggunakan metode wake product untuk menghitung dan membandingkan laptop berdasarkan beberapa kriteria, di mana nilai kriteria dinormalisasi dan dihitung sesuai dengan bobot yang diberikan. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Karin Patimahu dengan NIM 220241192. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai program dengan metode weighted product dengan kasus pemilihan laptop terbaik. Nah, di sini kita masuk pada bagian program untuk output hasil. Ini for E in range length laptop names. Kita tampilkan print nilai preferensi V untuk laptop names. Selanjutnya bagian program untuk menentukan laptop terbaik. Nah, di sini base index sama dengan NP Arrange Max. Kita tampilkan print laptop terbaik adalah laptop names. Nah, kita langsung run untuk programnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data untuk laptop yang pertama. Kita masukkan data atau bobot untuk harga atau C1, 2, untuk RAM C2, untuk penyimpanan atau C3, untuk baterai C4, dan prosesor C5. Nah, kita lakukan hal yang sama pada laptop yang kedua juga. Kita masukkan bobot. Kita juga masukkan bobot atau data untuk laptop yang ketiga. Nah, maka di sini program akan memproses untuk nilai preferensi dari setiap laptop. Untuk laptop yang pertama yaitu 0,456, untuk laptop yang kedua 0,427, dan untuk laptop yang ketiga 0,256. Ini untuk datanya. Dan
Setelah melalui perhitungan tersebut, kita akan mendapatkan hasil yaitu laptop terbaik adalah laptop yang kedua dari antara 3 laptop tersebut. Hasil ini dikeluarkan setelah kita memasukkan atau menginputkan data atau bobot dari setiap laptop. Nah, sekian dari program untuk metode weighted product dengan kasus pemilihan laptop terbaik untuk kelompok kami. Sekiranya kami melakukan kesalahan atau kekurangan yang lainnya, kami mohon maaf dan sekiranya materi ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.